Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan Matematika Peminatan kelas 12 MIPA semester 1 untuk pertemuan kedua. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode bentuk dasar dengan tepat dan teliti, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung dan dengan cara faktorisasi. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal limit itu atau untuk menentukan nilai limit yaitu dengan cara substitusi langsung terlebih dahulu. Jika ternyata hasil dari substitusi langsung adalah berupa bentuk tertentu atau 0/0, maka kita coba dengan cara lain yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, sekarang bagaimana jika dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tertentu dan bentuk efek tidak dapat difaktorkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian simak dulu ya penjelasan berikut ini. Menurunkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Perhatikan gambar di samping. Titik P merupakan pusat lingkaran yang berjari-jari PR sama dengan PT sama dengan R. Sudut TPR adalah lancip dan sama dengan X dalam radian. Garis singgung di T memotong garis PR di S. Q adalah proyeksi R pada garis PT. Berdasarkan gambar dapat ditentukan cos X sama dengan PQ per PR. Nah, cos X itu kan sisi samping per sisi miring, sama dengan PQ per R. Sehingga PQ sama dengan R kali cos X. Kemudian, sin X sama dengan QR per PR. Ingat bahwa sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Jadi QR per PR atau sama dengan QR per R, sehingga QR sama dengan R kali sin X. Kemudian yang ketiga, tan X sama dengan ST per PT. Tan itu kan sisi depan per sisi samping, sehingga ST per R. Sehingga ST sama dengan R kali tan X. Nah, maka untuk menentukan luas segitiga PQR itu sama dengan 1/2 kali PQ kali QR, di mana biasanya ini kita kenal dengan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita substitusi nilai PQ dan QR-nya, sehingga diperoleh sama dengan 1/2 kali R cos X dikali R sin X sama dengan 1/2 R kali R kuadrat cos X kali sin X. Nah, sekarang kita cari luas juring PTR. Maka sama dengan X per 2pi, ini dari sudut ya, dikali luas lingkaran itu PR kuadrat, sama dengan 1/2 XR kuadrat. Sekarang, luas segitiga PTS sama dengan 1/2 kali PT kali ST. Nah, luas ini ya, PTS. Kita substitusi nilai PT sama ST-nya. Jadi, luas segitiga PTS sama dengan 1/2 kali R dikali R tan X sama dengan 1/2 R kuadrat tan X. Nah, dari ketiga luas segitiga ini akan kita bandingkan, sehingga luas segitiga PQR itu pasti akan lebih kecil dari luas juring PTR. Nah, jadi luas segitiga PQR ini akan lebih kecil dari luas juring PTR. Nah, luas juring PTR ini juga itu akan lebih kecil dari luas segitiga PTS. Sehingga kita tulis 1/2 R kuadrat cos X kali sin X dari sini ya. Kemudian kurang dari 1/2 X R kuadrat dari sini, dan kurang dari 1/2 R kuadrat tan X itu dari sini. Kemudian kita bagi semua ruas dengan 1/2 R kuadrat. Jadi semua ini dibagi oleh 1/2 R kuadrat, sehingga diperoleh cos X kali sin X kurang dari X kurang dari tan X.
Lalu, cos X itu kurang dari X per sin X, kurang dari tan X per sin X, karena semua ruas kita bagi dengan sin X. Cos X sin X bagi sin X cos X. X bagi sin X jadi X per sin X. Tan X dibagi sin X jadi tan X per sin X. Untuk ini kemudian kita sederhanakan kembali menjadi cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Nah, dari mana 1 per cos X ini? Dari tan X per sin X. Tan X-nya kita ubah jadi sin X per cos X per sin X, sehingga nanti diperoleh 1 per cos X. Jadi, jika X mendekati 0, maka cos X pun akan mendekati 1. Hal ini berarti limit X mendekati 0 cos X kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 1 per cos X. Jika kita substitusi X-nya oleh 0, maka menjadi cos 0 kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari 1 per cos 0. Itu hasilnya cos 0 kan 1 ya. Jadi 1 kurang dari limit X mendekati 0, X per sin X kurang dari 1. Karena cos 0 itu 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, dengan demikian nilai limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Secara umum, bentuk dasar limit fungsi trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1, maka limit X mendekati 0, AX per sin AX pun hasilnya sama dengan 1. Kemudian, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, maka limit X mendekati 0, sin AX per AX sama dengan 1. Kemudian, limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1, maka limit X mendekati 0, AX per tan AX sama dengan 1. Kemudian yang keempat, limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1, maka limit X mendekati 0, tan AX per AX sama dengan 1. Kemudian, untuk nomor 5, limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Untuk nomor 6, limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Kemudian untuk nomor 7, limit X mendekati 0, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Untuk nomor 8, limit X mendekati 0, AX per tan BX sama dengan A per B. Untuk nomor 9, limit X mendekati 0, tan AX per BX sama dengan A per B. Dan yang terakhir, nomor 10, limit X mendekati 0, tan AX per tan BX sama dengan A per B. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal 1 berikut. Tentukan nilai limit X mendekati 0, sin X kali tan X per 2X kuadrat. Alternatif penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita substitusi langsung terlebih dahulu. Jadi, limit X mendekati 0, sin X tan X per 2X kuadrat sama dengan sin 0 kali tan 0 per 2 kali 0 kuadrat sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita cari alternatif penyelesaian lainnya untuk menyelesaikan limit ini, yaitu dengan menggunakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri, diperoleh limit X mendekati 0 sin X kali tan X per 2X kuadrat, kemudian sama dengan limit X mendekati 0 sin X kali tan X per 2X kali X. Jadi yang ini, yang 2X kuadrat, kita pecah jadi 2X dikali X, sama dengan kita pecah limit X mendekati 0 sin X per 2X dikali limit X mendekati 0 tan X per X. Nah, karena ini bentuk perkalian, maka dapat kita pecah menjadi seperti ini. Sin X per 2X dan tan X per X. Maka hasilnya sama dengan, berdasarkan
rumus bentuk limit, sin X per 2X itu jadi hasilnya 1/2. Kemudian dikali limit X mendekati 0 tan X per X itu hasilnya 1. Jadi 1/2 kali 1 itu adalah 1/2. Jadi nilai dari limit X mendekati 0 sin X kali tan X per 2X kuadrat itu sama dengan 1/2. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 1 kurangi cos 2X per 2X sin X. Alternatif penyelesaiannya adalah langkah pertama, ingat substitusi langsung. Limit X mendekati 0, 1 kurangi cos 2X per 2X sin X sama dengan 1 kurangi cos 2 kali 0 per 2 kali 0 kali sin 0. Sama dengan 1 kurangi cos 2 kali 0 itu kan 1 ya, jadi 1/0. Karena 2 kali 0, 0, 0 kali sin 0 dan 0, sehingga hasilnya sama dengan 0/0 yang merupakan bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kita cari alternatif lain ya, bisa dengan cara faktorisasi atau dengan menggunakan bentuk limit fungsi trigonometri. Tapi untuk faktorisasi sepertinya tidak dapat, sehingga dengan menggunakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri diperoleh limit X mendekati 0, 1 kurangi cos 2X per 2X sin X sama dengan limit X mendekati 0. Nah, ini 1 dikurangi cos 2X-nya kita ubah menjadi 1 kurangi 2 sin kuadrat X per 2X sin X. Nah, kemudian limit X mendekati 0, 1 kurangi 1 kan 0. Kemudian negatif kali negatif itu positif, sehingga sisanya adalah 2 sin kuadrat X per 2X kali sin X sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin X dikali sin X. Jadi kita pecah sin kuadrat X-nya itu menjadi 2 sin X kali sin X per 2X kali sin X sama dengan, nah ada yang sama kan? Boleh kita bagi 2 bagi 2, kemudian sin X bagi sin X. Sehingga sisanya limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Berdasarkan rumus dari bentuk dasar limit fungsi trigonometri, bahwa limit X mendekati 0 itu sin X per X sama dengan 1. Jadi, nilai dari limit X mendekati 0, 1 kurangi 2, jadi nilai dari limit X mendekati 0, 1 kurangi cos 2X per 2X sin X sama dengan 1. Demikian pembahasan mengenai bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Sekarang silahkan kerjakan kuis pada link yang tertera pada tugas pertemuan kedua di Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.